Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Jumpa lagi, bikin video lagi. Itu karena kemarin sebelum pemilu, sebelum coblosan itu aku bikin video, bikin statement mengeluarkan sikap tentang pilihan politik. Jadi kalau sekarang ini sudah sudah habis pemilu, sudah selesai pemilunya, yaitu sudah tahu hasilnya, versi quick count, yaitu atas kemenangan pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Jadi kalau kemarin bikin video dan sekarang tidak menanggapi itu kurang abdul ya. Jadi mulai dari mana ya tanggapannya ya? Pemilu ini kan sekarang kan banyak teriak yang ada kecurangan dan sebagainya kan ya. Jadi kan apalagi itu dari pihak pemenang, terutama dari pihak 02 pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Gibran, banyak mengutip yang aku lihat di media sosial ya, banyak mengutip videonya Pak Mahfud MD yang kalau nggak salah 2019 mungkin ya, waktu sengketa pemilu. Jadi dia mengatakan bahwa KPU itu selalu salah di mata yang kalah, itu intinya. Itu pernyataan Pak Mahfud MD di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Jadi itu tahun dulu ya, itu pernyataan Pak Mahfud MD. Tapi apa masih relevan untuk saat ini? Saya kira bisa iya, bisa tidak. Masalahnya gini, KPU yang untuk 2024 ini, KPU disalahkan ini kan bukan sekarang setelah lewat pemilu, setelah tahu hasilnya, setelah ada yang menang dan yang kalah. KPU ini sudah banyak masalah kan sebelum pencoblosan ya, sebelum pencoblosan. Jadi sebelum masih pertandingan itu sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, termasuk keputusan di KPP yang mengatakan itu ketua KPU Pak Amsari itu melanggar etik itu. Nah, soal KPU ya. Jadi kalau dibilang, kalau mengutip pernyataan Pak Mahfud soal KPU selalu salah di mata yang kalah, kayaknya agak kurang relevan. Pasalnya soalnya KPU ini sudah bermasalah sudah disalahkan sebelum ada yang kalah dan ada yang menang gitu. Nah, tapi begini, menurut saya lor ya, kalau soal kecurangan, kalau soal KPU, apa itu, pemilu ini sudah dirancang oleh penguasa, itu saya percaya seperti yang ada di film Dirty Vote itu ya. Memang mereka kan menyajikan apa itu namanya, data dan fakta yang benar-benar runtut ya, yang dirangkum dalam dokumenter. Jadi itu memang benar data yang disampaikan. Jadi kalau memang sudah disiapkan lama oleh penguasa, pemilu ini sudah by design lah, by design. Memang saya percaya sekali seperti yang ada di film Dirty Vote itu. Tapi kalau menurut saya, kalau soal kecurangan itu dilakukan di TPS, saya agak meragukan. Soalnya begini, saya 2014 2019 sih saya pendukungnya Pak Jokowi ya. Saat itu kan waktu habis pemilihan 2019 khususnya, itu kan banyak juga pendukung Pak Prabowo yang teriak curang ini pemilu dan kardus dan sebagainya waktu itu ya. Tapi saya konsisten dari 2004 2019 sampai 2024 ini, kalau menilai soal kecurangan di TPS, saya masih relevan. Saya mengatakan bahwa itu ada kecil kemungkinan kalau dilakukan di TPS. Soalnya apa? Di TPS itu ada masing-masing ada saksi dari calon, dari masing-masing calon ada saksi, dari partai, dari capres, semua ada saksinya masing-masing dari kandidat. Jadi kalau untuk memanipulasi di TPS itu kayaknya kecil kemungkinan, menurut saya begitu ya. Tapi melihat hasilnya yang jomplang sekali suaranya, memang apa ya, kayak ada keanehan. Tapi ya memang
Gini, saya akan sebagai pendukung 03 ya, saya akan coba menilai secara objektif saja, sebagai objektif ya. Ini pendapat saya, boleh Anda juga boleh beda, tapi begini, mulai dari awal menurut saya ini ada kesalahan strategi dari TKN-nya Pak Ganjar Mahfud ya, 03 yang termasuk saya yang dukung. Soalnya begini, Pak Ganjar Mahfud terlalu mengkampanyekan diri dengan orang-orang yang menengah ke atas, katakanlah yang terdidik, yang akademisi ya. Soalnya mereka ini kan memang kalau dari orang yang terdidik, yang akademisi kan memilihnya dari kapasitas orang, dari kualitas orang, dari kualitas seseorang gitu, dari rekam jejak, dari wawasannya seorang itu menilainya. Itu kalau akademisi intelektual itu yang bukan partisan ya, kecuali yang memang pendukungnya masing-masing pendukung yang partisan, yang berkepentingan ya lain. Tapi kalau yang benar-benar yang orang pinter, orang pendidikan yang netral, tidak memihak apapun, pasti menilai orang, memilih orang dari kapasitas, dari kualitas calon-calon tersebut. Tapi yang di bawah kan tidak seperti itu gitu. Walaupun aku lihat Pak Ganjar sering juga turun ke bawah, tapi kayaknya pesannya itu tidak tersampaikan. Maksudnya gini, soalnya kalau gini loh, kalau masyarakat bawah itu kan memilihnya bukan atas dasar itu tadi, kapasitas atau kemampuan atau calonnya itu baik apa tidak, bukan itu. Tapi mereka memilih berdasarkan yang menyentuh mereka secara emosional saja gitu loh. Satu contoh ya soal bansos lah, bansos itu kan benar-benar mengena sekali. Dan kalau saya boleh bilang ya, dari pengamatan saya lewat sosial media, dari komunikasi dengan teman-teman, itu pihak 02 ini kampanyenya begitu luar biasa. Menurut aku tepat sasaran. Maksudnya gini, kenapa Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa jebol? Padahal itu jelas-jelas suara kandangnya Banteng loh, kandangnya Banteng sih bisa jebol. Kenapa? Karena mereka benar-benar menggunakan tren terkini, tahu tren terkini. Apa di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Itu adalah hiburannya untuk milenial dan Gen Z loh. Kan kita tahu untuk pemilu 2024 ini kan mayoritas pemilihnya dari golongan milenial dan Gen Z. Jadi mereka benar-benar menyasar ke akar rumput, ke grassroots, ke kalangan bawah milenial dengan cara apa? Dengan hiburan itu tadi. Hiburannya apa? Yang tren saat ini di Jawa Tengah dan Timur adalah check sound. Kami bilangnya itu check sound lah. Itu sound system dan digilab kan gitu kan. Itu benar-benar orang sudah benar-benar saat ini benar-benar senang loh itu Gen Z dan milenial. Makanya kan pihak 02 mengendorse sound system terbesar di Jawa Tengah, Aeromax, dan di Jawa Timur ada Bravo Audio. Mereka ini keliling Jateng-Jatim ini benar-benar dengan slogan Bolone Masih, Ini benar-benar mengenal Gen Z loh, benar-benar mengenal Gen Z. Kenapa? Saya pernah whatsappan sama ponakan lah, sama saudara di kampung gini kan. Waktu itu kan saya bicara soal Ganjar, kemampuannya gini-gini. Dia jawab, oke gas, Bolone Masih loh. Otomatis kan saya bilang, milih calon presiden kok ikut-ikutan, kan gitu kan. Dia jawabnya apa? Oh, nanti kalau 02 menang, Bolone Masih ditanggapno Jackson Geden. Bayangkan, sesimpel itu ya. Mau presiden itu ukurannya cuman mau ditanggap salon geden-geden. Mau diberi hiburan Jackson besar-besaran. Sesimpel itu. Mereka nggak milih kapasitas orang gitu loh. Jadi itu soal kampanye 03 jelas kalah sama 02. Belum lagi memang logistiknya ya memang 002 memang di atas calon lainnya begitu. Itu penilaian saya ya soal kampanyenya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Dan terus kalau memang mereka mau berpikir, sekarang sudah jelas-jelas lah, kita singkirkan lah Pak Anies ya. Kita bandingkan saja apple to apple antara
Pak Prabowo pasangan 02 sama 03 sekarang capresnya. Bandingkan ya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, soal pengalaman, soal kemampuan, soal pengalaman di pemerintahan, soal wawasan, soal pemikiran, itu lewat diskusi, lewat debat dan sebagainya. Pak Prabowo ini benar-benar kualitasnya itu jauh di bawahnya Pak Ganjar. Pak Ganjar ini benar-benar luar biasa. Tapi kalau apa? Kalah kaya raya lah Pak Pak Prabowo didukung logistik yang sangat luar biasa gitu loh ya. Jadi mereka memang nggak mikir soal kualitas orang, nggak mikir itu calonnya itu bermutu apa enggak. Yang penting yang bisa menyentuh mereka gitu loh. Terus yang kedua ya, bandingkan antara Gibran dan Pak Mahfud MD, kan jomplang, ini kan jomplang sekali kualitasnya. Gini ya, teman-teman saya itu banyak pengikutnya Kiai Kanjeng, pengikutnya Cak Nun, MH Najib. Gak usah dengan Pak Mahfud lah, bandingkan saja Gibran ini dengan Mas Sabrang, itu loh vokalnya Leto, itu Mas Noe. Bandingkan Gibran dengan Sabrang, jauh kualitasnya. Mas Sabrang ini jauh atas sekali kualitasnya, tapi kan karena dia bukan anak presiden, bukan anak penguasa, ya nggak bisa gitu loh. Gak usah Mas Sabrang lah, coba dikomparasi sama saja, Gibran sama Bupati Trenggalek itu Gus Ipin. Dari segi komunikasi, segi bahasa, segi public speaking dan sebagainya, itu pun sudah jauh. Tapi karena ya itulah intinya Mas Gibran ini cuma modal anak presiden, anak penguasa, sehingga dia mampu menaklukkan ketua-ketua partai yang sebelumnya ini benar-benar ambisi menjadi cawapres, tapi tunduk semua sama Gibran. Karena apa? Karena anaknya Pak Jokowi gitu loh, anak Pak Jokowi. Jadi memang privilege itu penting. Jadi memang benar-benar kualitasnya itu nggak ada, tapi karena privilege, karena anak penguasa bisa menundukkan semuanya. Itu intinya. Jadi makanya Indonesia itu kalau memang terbebas dari korupsi ya sangat susah, sangat sulit. Karena apa? Kita tahu Pak Mahfud MD yang benar-benar mau menghukum korupsi, mati korupsi. Pak Ganjar mau malah kasih Nusa Kambangan itu koruptor. Tapi nggak akan terpilih. Karena apa? Ini para pemilih pun masih menunggu disuap untuk memilih gitu, nunggu dibeli suaranya. Ya kita lihatlah jadi media sosial, di Facebook dan sebagainya. Sebelum pencoblosan itu banyak loh status-status, wah nunggu serangan fajar, wani piro gitu kan. Nah intinya kita mau dibeli itu loh. Mereka sudah gak mikir untuk kedepannya bangsa itu mau dipimpin siapa, itu gak mikir. Yang penting yang memberi, yang mereka pilih gitu loh. Ya tapi inilah demokrasi guys, demokrasi lur ya. Demokrasi itu begini, bukan memilih yang paling benar menurut kita gitu, bukan harus yang benar menurut kita. Kita boleh berpendapat bahwa pilihan kita itu paling benar. Kita boleh berpendapat bahwa yang sebelah itu goblok, sogoan dan sebagainya, bodoh, tidak mikir dan sebagainya, milih asal-asalan dan sebagainya. Tapi kalau mayoritas sudah memilih, ya itulah hasilnya. Gimana lagi ya, kita harus legowo, kita harus menerima gitu. Intinya gitu. Kita gak bisa buat apa-apa soal demokrasi ini, memang seperti itu. Mayoritas, siapa yang kaya, siapa yang logisnya banyak, siapa yang bisa membeli suara, ya itu yang akan terpilih. Soalnya masyarakat kita sendiri sudah seperti itu. Mau memilih kalau mau dibeli gitu. Yang benar-benar menilai kapasitas seseorang itu jangan kalah gitu loh, maksudnya kalah suara gitu loh. Yang orang-orang berintegritas ini sudah kalah dengan orang-orang yang itu tadi, yang lebih mementingkan duit daripada masa depan bangsa ini. Untuk 5 tahun dia cuma diberi 100.000 pun oke, gak masalah. Cuma diberi hiburan joget-joget gemuk ya oke. Gimana lagi, ya itulah ini demokrasi. Tapi ya sebagai pendukung 03, saya ya bisa menerima kekalahan, tidak apa. Tapi itulah tadi saya bilang bahwa untuk ke depan semoga ya pendidikan politik kita lebih baik, lebih bagus. Jadi yang benar-benar tidak paham politik itu bisa mengerti, bukan asal-asalan. Itu saja lor ya. Ini video sekali take, jadi mungkin itu saja yang bisa saya
tanggapi pendapat saya soal hasil quick count. Jadi mohon maaf kalau ada salah dan tidak sependapat dengan panjangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.